hari ini. Siap, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yang pertama Ananda Saputri. Hadir. Laila Puspita. Hadir, Bu. Sapta Maratika. Hadir, Bu. Cantika Delianingsih. Hadir. Ida Hairun Nikmah. Hadir. Ada lagi yang belum Ibu absen? Sudah semua, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah masuk. Kalau begitu kita mulai pembelajaran ya. Sebelumnya anak-anak ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin tuh belajar tentang apa? Tentang energi dalam kehidupan, Bu. Oke, ya benar. Nah, materi energi dalam kehidupan itu sangat berkaitan pada pembelajaran hari ini ya. Ada yang tahu nggak sekarang itu materinya tentang apa? Tentang organisasi dalam kehidupan, Bu. Ya, benar. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah belajar untuk materi hari ini? Belum, Bu. Sudah, Bu. Kalian belum ada sudah ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, kalau gitu sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apa sih organisasi itu? Organisasi berasal dari bahasa Yunani organion yang artinya adalah badan, alat, bagian, atau anggota. Oke, benar. Ada lagi yang ingin menanggapi? Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau kesatuan yang terdiri dari beberapa organ yang memiliki tujuan untuk dicapai bersama-sama. Oke, jawaban kalian benar semua. Nah, di sini Ibu akan lebih menjelaskan lebih rinci mengenai sistem organisasi dalam kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi adalah wadah bagi sekumpulan organ yang bekerja sama secara terstruktur sesuai tugasnya masing-masing. Organisasi kehidupan adalah susunan sistematis dari elemen kehidupan yang dimulai dari tingkat sederhana sampai dengan tingkat kompleks. Tingkat organisasi kehidupan yang sederhana adalah atom yang menyusun sel. Tingkatan tertinggi atau kompleksnya adalah biosfer. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu sel? Satuan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Itu dulu. Itu doang ya, Bu? Ya, udah. Oke. Iya benar. Jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural artinya setiap makhluk hidup tersusun dari sel atau sel-sel. Sebagaimana unit fungsional berarti sel dapat melakukan fungsi-fungsi kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Selanjutnya akan mempelajari mengenai struktur sel secara umum dari yang paling luar ke yang paling dalam, mulai dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma hingga inti sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Apabila mengamati sayatan bagian tumbuhan, bagian paling luar dan agak tebal itulah dinding sel. Dinding sel ini membuat sel tumbuhan lebih kaku dan lebih kuat dibandingkan sel hewan. Kemudian ada membran plasma yang sering juga disebut dengan selaput plasma. Pada sel hewan, membran plasma merupakan lapisan yang paling luar. Lapisan ini sangat tipis sehingga tidak bisa melihatnya dengan hanya menggunakan mikroskop cahaya. Oke, dengarkan. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma merupakan isi sel. Sitoplasma ini tersusun atas air dan bahan-bahan kimia yang terlarut seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Oleh karena itu, pada sel tumbuhan yang sudah mati akan tampak kosong sebab cairan dan benda lain sudah tidak ada. Dalam sitoplasma terdapat organ-organ kecil yang merupakan mesin
mesin sel oleh karena itu organ-organ tersebut berukuran kecil, maka mereka disebut organel. Organel inilah yang sesungguhnya menjalankan fungsi-fungsi kehidupan sel, seperti mencerna makanan, mengurai makanan, membentuk sel baru, dan membentuk energi. Beberapa organel penting diantaranya adalah membran sel, dinding sel, kloroplas, sitoplasma, mitokondria, membran inti, dan vakuola. Oke, bisa didengarkan? Nah, dilanjutkan ya. Organel tersebut ukurannya cukup kecil. Oleh karena itu, untuk melihatnya diperlukan mikroskop yang mampu melakukan pembesaran yang cukup kuat. Untuk inti merupakan badan di dalam sitoplasma yang ukurannya paling besar. Dan inti ini memegang peran utama. Dalam inti terdapat materi inti yang berperan dalam warisan sifat dari induk kepada keturunannya. Untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Namun jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan, begitu juga sebaliknya. Oke, apakah ada yang kurang paham? Dan jika belum paham boleh ditanyakan. Oke, kalau begitu sekarang Ibu beri tugas kelompok ya. Dalam satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dan membaca modul yang sudah Ibu share di buku WA. Silakan. Oke, sudah habis ya waktunya untuk berdiskusi. Silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi perwakilan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang diskusi kami. Di sini ada gambar mitokondria, ya. Mitokondria terdiri dari 2 kata, yaitu mitos yang artinya benang dan chondros yang artinya butir. Jadi kalau dilihat dari mikroskop bentuknya seperti benang. Tapi kalau diperbesar bentuk aslinya itu seperti butiran elips. Panjangnya sekitar 2 mikrometer dengan diameter hanya 0,0 mikrometer. Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat fisik seluler menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bertanya kepada pemateri ya. Ya, Bu. Mitokondria yang punya 2 lapis membran sel yang terdiri dari membran dalam dan membran luar itu seperti apa ya? Bagaimana Laila? Apakah bisa menjawab? Boleh minta bantuan nggak, Bu? Oke, boleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ananda. Mitokondria itu mempunyai 2 lapisan membran yang terdiri dari membran dalam dan juga membran luar. Di dalam membran dalam itu ada krista dan matriks. Krista itu adalah lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas. Sedangkan matriks itu berisi cairan
mitokondria sendiri itu banyak mengandung protein dan juga lipid. Ya, sekian. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, kalau sudah, jangan lupa belajar untuk materi minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Bu.